kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Baik anak-anak, jumpa lagi dengan Ustadz Mulki. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik tema 2, subtema 1. Sekarang kita masuk pada muatan bahasa Indonesia. Dan kita akan membahas tentang bentuk benda di sekitar kita. Namun, sebelum kita masuk pada materi, mari sama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada muatan bahasa Indonesia kita akan membahas tentang kosakata dari benda-benda di sekitar kita. Nah, di sini kita sudah disajikan dengan macam-macam bentuk benda. Ternyata di sekitar kita, benda tersebut bentuknya macam-macam anak-anak. Ada yang berbentuk bola, ada yang berbentuk kubus, ada yang berbentuk balok, juga ada yang berbentuk tabung, bahkan ada yang berbentuk kerucut. Nah, di sini sudah disertakan contoh-contohnya yang berbentuk bola, ya, banyak ya. Ada bola kasti, ada bola basket. Nah, benda-benda yang seperti bola ada kelereng, ya, dan hal-hal yang sifatnya seperti bola. Kemudian ada juga benda yang berbentuk kubus, seperti Rubik di sini contohnya. Juga benda yang bentuknya seperti balok. Di sini saya contohkan ada tempat tisu ya. Kemudian juga ada akuarium ya. Akuarium itu seperti balok. Kemudian juga ada lemari es. Nah, itu seperti balok. Kemudian ada juga benda yang berbentuk tabung. Nah, tabung ini contohnya di sini saya sertakan seperti kaleng susu. Kemudian juga ada kaleng-kaleng yang bentuknya seperti tabung. Nah, itu benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian ada juga benda yang bentuknya kerucut. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, ini salah satu contohnya. Seperti juga topi pesta yang sering mungkin kalian lihat ya, ketika ada pesta-pesta ulang tahun, di mana di sana membuat topi kerucut yang sering digunakan oleh para peserta dan tamu undangan. Itu macam-macam bentuk benda di sekitar kita. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita akan membahas bentuk benda dan fungsinya. Di sini ada 3 kolom keterangan, ya. Di sini ada bendanya, kemudian juga contoh dari benda tersebut serta fungsinya. Kita bahas satu-satu ya. Di sini ada bentuk benda bulat ataupun seperti bola ya. Contohnya di sini ada kelereng. Nah, fungsinya bisa kita gunakan untuk bermain dan bahkan bisa untuk kita gunakan belajar berhitung ketika kita sedang mempelajari matematika. Ketika kita memiliki banyak kelereng ya, bisa untuk menjumlahkan, mengurangi dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada bentuk benda kubus. Nah, di sini contohnya adalah Rubik. Fungsinya permainan yang bisa meningkatkan kemampuan analisis, ya, kemudian fokusnya kita, serta meningkatkan konsentrasi agar kita bisa fokus terhadap apa yang sedang kita pelajari. Itu salah satu fungsi daripada benda yang berbentuk kubus yaitu Rubik. Kemudian di sini ada benda yang berbentuk balok kan anak. Contohnya adalah kulkas. Fungsinya membuat batu es, mendinginkan dan menyegarkan minuman serta makanan ya. Kalau kita punya makanan yang mungkin kita perlu segarkan atau kita perlu dinginkan, maka itulah fungsi daripada kulkas yang ada di rumah kita semua. Kemudian ada juga bentuk benda yang dari tabung bentuknya seperti tabung. Contohnya di sini ada kaleng ya.
kaleng, ada kaleng susu, kemudian mungkin kalian juga pernah beli permen yang memang tempatnya ini berbentuk tabung, kaleng. Nah, itu ternyata fungsinya juga bisa dibuat celengan atau vas bunga dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga ada bentuk benda yang bentuknya kerucut. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, di sini contohnya ada topi ulang tahun. Nah, fungsinya sebagai aksesoris ulang tahun. Baik, selanjutnya kita mari membaca. Ayo membaca. Kita baca bersama-sama ya. Bermain gelembung sabun. Dedi senang bermain di rumah. Kali ini ia bermain gelembung sabun di halaman bersama teman-temannya. Bermain gelembung sabun sebaiknya dilakukan di luar rumah. Gelembung sabun mudah dibuat. Sabun pencuci piring dicampur dengan air, kemudian diaduk hingga rata. Buatlah tangkai peniupnya dari sedotan. Lipatlah ujung sedotan membentuk segitiga. Ikatlah menggunakan karet gelang, lalu celupkan tangkai peniup ke dalam larutan sabun, dan tiup, gelembung-gelembung sabun akan terbentuk. Mudah kan anak-anak bermain gelembung sabun? Nah, anak-anak, di sini kita ada soal-soal yang perlu kita jawab dari cerita dan bacaan yang tadi, ya, tentang bermain gelembung sabun. Soalnya yang pertama, bahan apa yang digunakan untuk membuat gelembung sabun? Kita jawab bersama-sama anak-anak. Sabun pencuci piring dan air. Itu untuk jawaban yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara membuat gelembung sabun? Jawabnya, sabun pencuci piring dicampur air lalu diaduk hingga merata. Pertanyaan yang ketiga, benda berbentuk apa saja yang terdapat dalam teks bermain gelembung sabun? Jawabnya, A. Sedotan berbentuk segitiga, B. Karet gelang berbentuk lingkaran, dan C. Gelembung berbentuk bola-bola kecil. Ini adalah bentuk-bentuk benda yang ada dalam teks cerita bermain gelembung sabun. Anak-anak, benda-benda yang ada di sekitar kita pun memiliki ciri-ciri. Setiap benda mempunyai ciri-ciri masing-masing. Ciri-ciri benda dapat dibedakan berdasarkan warna, ukuran, bentuk, wujud, permukaan, dan rasanya. Permukaan benda ada yang halus atau kasar. Kasar artinya kesat dan tidak halus. Sedangkan halus artinya licin atau lembut. Permukaan benda halus contohnya buah apel, gelas. Sedangkan permukaan benda kasar contohnya buah durian. Bentuk benda ada yang tetap, ada juga yang dapat berubah. Air dapat berubah bentuk sesuai bentuk tempatnya. Sedangkan buku, tas, dan batu tetap bentuknya meskipun dipindahkan ke tempat yang lain. Dia tidak berubah. Nah, anak-anak, di sini ada tabel tentang kosakata dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya, di sini ada kosakata halus, artinya tidak kasar, lembut, licin. Contoh dari benda yang seperti ini adalah buah apel dan gelas yang sering kita temukan. Permukaannya halus. Kemudian ada permukaan kasar, artinya kasap, keset, ya, atau keset ya, tidak halus waktu diraba. Contoh daripada benda yang bentuknya kasar adalah buah durian dan parutan kelapa. Kemudian ada juga benda yang tetap, ya, tidak berubah. Artinya tidak berubah keadaannya dan kedudukannya. Seperti contoh benda yang tidak berubah atau tetap adalah batu, buku, dan tas. Kemudian berubah. Kosakata berubah artinya menjadi lain atau berbeda.
dari bentuk awalnya, dari tempat semulanya. Apa benda yang seperti itu anak-anak yang bisa berubah dari bentuk awalnya ke bentuk yang berikutnya? Karena mengikuti tempatnya, yaitu air, minyak, sirup, ini dapat berubah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Kemudian, macam-macam wujud benda. Wujud benda terbagi menjadi 3 anak-anak. Ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Benda padat sifatnya, ukurannya tetap, dan pada umumnya tidak berubah bentuk. Contoh dari benda padat yaitu batu, kursi, lantai, kelereng. Nah, ini adalah contoh dari benda padat yang sifatnya tetap dan tidak berubah. Kemudian benda cair. Sifatnya, ukurannya tetap dan dapat berubah-ubah bentuknya, menyesuaikan dengan tempatnya. Contohnya adalah air, minyak, sirup, alkohol, kopi. Nah, ini adalah contoh-contoh dari wujud benda cair yang sifatnya tetap namun bisa berubah menyesuaikan dengan tempatnya. Kemudian, wujud benda yang ketiga adalah gas. Sifatnya, bentuk dan ukuran benda gas selalu berubah-ubah menyesuaikan tempatnya. Benda gas dapat menyebar ke segala arah dan mengisi ruangan kosong. Contoh dari benda gas adalah asap, angin, uap, oksigen, dan mohon maaf, kentut anak-anak. Ini masuk daripada contoh gas. Baik, kita telah masuk pada soal-soal muatan bahasa Indonesia. Kali ini, bahasa Indonesia ada 2 tugas buat anak-anak sekalian. Tugas yang pertama ada di buku tematik 2A. 2B, maksudnya 2B ya, halaman 23. Ayo menulis, menghubungkan kata-kata dengan maknanya, serta membuat kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Dan tugas yang kedua ada pada buku Bupena 2A, halaman 99, bagian A dan bagian B. Baik, selamat mengerjakan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.